Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku penembakan warga di loket pembayaran listrik di Musi Bayu Asin ditangkap polisi. Pelakunya adalah teman sendiri. Seorang ibu rumah tangga di kota Palembang menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Gudang produk perawatan kulit di Kecamatan Sukarami disidak oleh anggota DPRD Kota Palembang. Pelaku penembakan warga di loket pembayaran listrik ditangkap polisi. Motif penembakan diduga sakit hati antara pelaku dan korban. Dari penangkapan, polisi menyita sepucuk senjata api beserta peluru dan 1 senjata tajam. Tidak butuh lama, usai 4 jam melakukan aksi penembakan hingga tewas terhadap Angga di loket PLN, polisi menangkap pelaku Eka Maulana di wilayah Sekayu, Musi Banyuasin. Dalam penangkapan, polisi juga mengamankan senjata api beserta peluru dan sebilah senjata tajam dari pinggang pelaku Eka Maulana. Kapolda Sumatera Selatan menyatakan pelaku saat ini tengah dalam pemeriksaan di Polres Musi Banyuasin. Dugaan sementara, motif dari penembakan ini karena masalah pribadi antara pelaku dan korban. Yang diketahui, keduanya memiliki hubungan pertemanan. Itu masalah personal, pribadi. Pelakunya juga sudah ditangkap. Dalam waktu 4 jam, pelaku sudah tertangkap dan saat ini sedang menjalani proses. Untuk motifnya jenderal apa jenderal? Ya, Mungkin bisa disebut motifnya. sementara yang dia sampaikan bahwa dia sakit hati. Antara pelaku sama korban ini saling Saling kenal. Sebelumnya, Angga Maulina Pratama, warga Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, ditemukan tewas di depan loket kantor PLN, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis pagi pekan lalu. Angga tewas usai ditembak saat akan bayar tagihan listrik di loket PLN. Penembaknya adalah Eka Maulana, yang tak lain adalah temannya sendiri. Setelah melakukan penembakan, pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Peristiwa ini pun sempat menjadi perhatian warga di sekitar lokasi. Saat ini, Eka Maulana masih diperiksa intensif oleh pihak kepolisian. Selain pasal pembunuhan, polisi juga akan menjerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Teka-teki kematian seorang petani di Desa Pendagan, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan tidak lain adalah istri korban sendiri yang juga sempat terluka saat kejadian. Motifnya adalah karena persoalan ekonomi. Pelaku pembunuhan terhadap Saipuddin, seorang petani yang ditemukan tewas di rumahnya di Desa Pedagan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan beberapa waktu lalu, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku tak lain adalah Sulastri, istri korban. Satreskrim Polres Ogan, Komering Ulu Selatan langsung menetapkan Sulastri sebagai tersangka. Sulastri pun langsung dilakukan penahanan di rutan Polres Oku Selatan. Motif ekonomi diduga menjadi pemicu dari kasus pembunuhan ini. Korban yang saat itu meminta uang sebesar Rp300.000 marah kepada pelaku yang hanya memberikan uang sebesar Rp200.000. Cekcok mulut pun tak terhindarkan. Tersangka yang kesal lalu memukul korban menggunakan sebuah kayu dan menghantam pompa air ke kepala korban hingga korban tumbang. Untuk tersangka sendiri itu adalah istri korban atas nama Ibu S. Kita tetapkan berdasarkan hasil gelar, alat bukti lain, saksi dan petunjuk yang ada di TKP. Korban dipukul hingga tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal ketika kami sudah berada di TKP.
Kasus pembunuhan yang terjadi pada 3 November 2024 lalu ini sempat menggemarkan warga Desa Pedagan, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sedangkan istrinya menderita luka lalu dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Muara II. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Usai menyiram, pelaku kabur sementara korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan tubuh. Rohmawati, warga Jalan Mawar, Perumahan Top Jakabaring, Palembang, mengalami luka bakar di bagian wajah dan tubuh usai disiram air keras yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Aksi penyiraman terjadi saat Rohmawati yang tengah mencuci piring di depan rumahnya dihampiri oleh terduga pelaku Wahyuni dengan menanyakan kabar. Saat korban menyapa balik, terduga pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban. Belum diketahui apa motif pelaku hingga nekat menyiramkan air keras ke tetangganya sendiri. Piring, terus duduk di situ dianya manggil kan, mah apa gawe katanya kan, yo wak kata aku kan, nah aku bangunlah tapi aku udah posisi cek ini kan, miring aku bangunnya, sar langsung disiram itu sama gayung itu kelihatannya segayung itu yang itunya tuh airnya itu. Usai peristiwa tersebut, terduga pelaku bersama keluarganya pergi meninggalkan rumah. Sementara kasus penyiraman air keras ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri di Jalan Dian, Kota Prabu Mulih dirusak oleh orang tidak dikenal. Namun, pelaku gagal membawa kabur uang di dalam mesin. Mesin ATM milik Bank Sumsel di kawasan Jalan Dian, Kelurahan Prabu Jaya, Kota Prabu Mulih, rusak setelah dicoba untuk dibobol oleh kawanan pencuri. Mesin mengalami kerusakan di bagian depan, sehingga mesin dalam ATM terlihat. Mesin ATM ini diduga dirusak dengan menggunakan linggis. Meski pelaku berusaha merusak ATM, namun pelaku tidak berhasil mengambil uang dari dalam mesin ATM. Rusaknya ATM ini juga membuat warga kecewa karena tidak dapat melakukan transaksi dan mengambil uang. Sementara warga sekitar juga tidak mengetahui persis peristiwa pembobolan ATM ini. Kata bapak itulah dibobol. Iya. Tidak tahu informasi. Yang biasa ngambil sini kita. Biasa ngambil sini dekat rumah di Sukajadi nih. Iya. Kemana gitu di ini aku dibobol wong. Dibobol. Tidak tahu kita malam apa siang? Tidak tahu. Sering kita memang jualan sini? Jarang. Jarang. Sekali. Ya, itu sudah. Apa ATM atau apa itu? Ini ATM. Saat ini, lokasi telah diberi garis polisi dan mesin ATM yang rusak dibawa oleh pihak bank. Sementara, Satreskrim Polres Prabu Mulih yang menangani kasus ini belum bersedia diminta keterangan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.